Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan share 16 perbedaan iPhone dengan Android yang wajib kalian ketahui. Beberapa perbedaan ini perlu kalian ketahui, apalagi buat kalian yang masih bingung apakah ingin menggunakan iPhone sebagai daily driver atau kalian malah ingin menggunakan Android sebagai daily driver. Karena ada beberapa hal yang lebih unggul di Android di dalam penggunaannya, dan ada juga hal lainnya yang lebih unggul di iPhone. Jadi buat kalian yang masih bingung untuk menentukan mana device yang ingin kalian gunakan sebagai daily driver, pastikan kalian sudah tahu perbedaan yang kita bandingkan di video ini. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat apa saja perbedaannya satu persatu. Untuk perbedaan yang pertama adalah efek saat kalian double tap atau like postingan di Instagram. Ketika kalian like sebuah postingan di Instagram, baik itu foto atau video maupun Reels, akan terlihat sebuah animasi baru yang ada di iPhone dan tidak ada di Android. Untuk perbedaan ini tidak akan muncul kalau kalian langsung tap di icon love di bagian kiri postingannya. Akan tapi perbedaannya baru akan terlihat ketika kalian like postingannya dengan double tap langsung di bagian foto atau video. Di Android ketika kalian double tap di postingan tersebut hanya akan muncul efek animasi logo hati di bagian tengah postingannya saja, dan warnanya juga hanya warna putih. Sedangkan di iPhone, di update Instagram terbaru ini kalian akan melihat efek animasi icon hati yang berpindah-pindah sesuai dengan posisi jari kalian saat kalian double tap di foto atau video tersebut. Dan di iPhone di sini untuk efek logo saat kalian love dengan double tap seperti ini akan langsung terbang ke bagian atas layarnya. Dan tentunya efek animasi ini membuat tampilan saat kalian double tap di sebuah postingan tertentu di iPhone, efeknya akan terlihat jauh lebih menarik dan lebih menyenangkan untuk dilihat. Kemudian selanjutnya yang kedua, kita akan membandingkan perbandingan saat kalian merekam Instagram Story langsung dari aplikasi Instagram, langsung dari iPhone dan juga di Android. Ketika kalian membuka aplikasi kamera di aplikasi Instagram untuk membuat postingan Story atau Reels yang baru, kalian bisa langsung swipe layarnya ke kanan. Dan aplikasi Instagram langsung mengakses kamera dari handphone kalian. Untuk aksesnya di sini saat kita bandingkan untuk iPhone dan Android, terlihat di sini efeknya lebih seamless dan sedikit lebih cepat di iPhone dibandingkan di Android. Untuk di Android ketika kalian swipe ke kanan untuk membuat sebuah postingan yang baru, di sini akan terlihat bagian layarnya akan menghitam terlebih dahulu, baru beberapa detik kemudian akan muncul tampilan kameranya. Sedangkan di iPhone ketika kalian sudah membuka aplikasi kameranya sekali, kameranya akan langsung mendeteksi bagian background dengan efek blur dan layarnya tidak akan menghadirkan frame yang berwarna hitam seperti di Android. Jadi transisinya terlihat lebih seamless di tampilan iPhone dibandingkan di Android. Kemudian selanjutnya kita akan membandingkan proses perekaman story Instagram di iPhone dan di Android. Untuk yang pertama di sini kita akan coba akses kamera langsung dari aplikasi Instagram di Android dan juga di iPhone. Untuk perekaman video langsung dari aplikasi Instagram di sini terlihat tidak banyak perbedaan untuk akses kameranya. Di tampilan video saat kalian ingin merekam Instagram Story di kedua smartphone ini, kalian bisa langsung akses kameranya untuk zoom lebih dekat, dan kalian juga bisa akses lensa ultrawide langsung dari aplikasi Instagram. Dan saat kalian merekam story langsung dari aplikasi Instagram di kedua smartphone ini, kalian juga bisa langsung zoom in dengan swipe jari kalian ke atas saat kalian sedang melakukan perekaman Instagram Story. Dan hal ini sama-sama bisa langsung kalian lakukan di Android maupun di iPhone. Kemudian selanjutnya ada juga perbandingan saat kalian mengirimkan live foto atau motion foto langsung ke aplikasi Instagram. Kalau kalian mengaktifkan fitur motion foto atau live foto ini, saat kalian mengambil sebuah foto, di hasil fotonya juga akan tersimpan beberapa detik momen sebelum kalian menekan tombol shutter. Dan momen ini juga bisa langsung kalian ekspor menjadi format video. Untuk fitur ini memang sekilas terlihat sama di Android maupun di iPhone. Akan tetapi di penggunaannya seperti di dalam aplikasi Instagram, ternyata saat kalian upload motion photos ke aplikasi Instagram sebagai Instagram Story, kalian hanya bisa memanfaatkan fitur ini di iPhone saja. Sedangkan di Android, kalian hanya bisa upload foto tersebut dalam sebuah format foto saja. Untuk di iPhone, kalau kalian mengambil foto dengan format live photos, kalian juga bisa langsung upload foto tersebut dengan efek boomerang secara otomatis. Di sini kalian bisa langsung memilih beberapa efek boomerang secara langsung saat kalian upload fotonya. Untuk di Android sebenarnya kalian juga bisa upload dengan format video, akan tapi kalian harus ekspor dulu motion photosnya di aplikasi galeri, baru nanti kalian bisa upload videonya ke aplikasi Instagram. Dan di sini untuk format yang terupload ke aplikasi
aplikasi Instagram juga bukan format bumerang dan hanya format video seperti biasa. Dan tentunya untuk fitur ini terlihat sedikit lebih berguna penggunaannya di iPhone dibandingkan di Android. Kemudian selanjutnya kita akan membandingkan proses upload video ke Instagram Story di iPhone dan juga di Android. Untuk video editor di iPhone di sini sedikit lebih unggul dibandingkan di Android karena kalian bisa cut video yang kalian upload ke Instagram Story langsung di bagian bawahnya ini. Di sini kita akan upload sebuah video yang sama di iPhone dan di Android dan kita juga akan menggunakan koneksi Wi-Fi yang sama. Dan nantinya kita akan lihat mana story yang berhasil terupload duluan. Untuk di penggunaan sehari-hari di iPhone biasanya saat kita upload ke Instagram Story dengan format video yang panjang, proses upload videonya tersebut biasanya sedikit memakan waktu yang lebih lama dibandingkan proses upload Instagram Story dengan bentuk video di handphone Android. Untuk di iPhone biasanya nanti akan muncul loading bar di bagian Dynamic Island yang menandakan kalau video ke Instagram Story tersebut masih dalam proses upload. Sedangkan di Android biasanya tidak akan muncul loading bar seperti itu dan videonya akan langsung terupload ke Instagram Story dengan lebih cepat. Dan saat kita upload Instagram Story di waktu yang bersamaan dengan video yang sama dan koneksi Wi-Fi yang sama, di sini terbukti untuk kecepatan upload story di iPhone memang sedikit lebih lambat dibandingkan di Android. Seringnya saat kita upload story Instagram di iPhone, proses uploadnya akan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan proses upload story Instagram di handphone Android. Dan di sini juga langsung terbukti saat kita tes secara langsung di saat perekaman video ini. Untuk story yang pertama terupload di sini adalah story dari handphone Samsung S23 Ultra. Untuk perbedaannya di sini memang tidak terlalu jauh karena videonya hanya beberapa detik. Akan tapi kalau kalian upload video dengan durasi yang jauh lebih panjang, biasanya perbedaannya akan terlihat jauh lebih signifikan. Kemudian perbedaan selanjutnya juga bisa kita temukan di aplikasi Weather. Untuk aplikasi Weather di sini walaupun keduanya sudah terlihat cukup mirip dan menampilkan informasi-informasi penting tentang cuaca yang hampir sama, akan tetapi ternyata ketika kita cek secara lebih mendalam info-info cuaca yang ditampilkan, untuk di versi Android infonya akan tampil dalam browser di sebuah website yang lain. Sedangkan di iPhone akan langsung tampil dengan tampilan pop-up di dalam aplikasi tersebut. Jadi untuk aplikasi cuaca, untuk tampilan di Android terasa sedikit kurang seamless antara perpindahan tampilan informasi secara umum dan informasi detailnya. Karena saat kita klik nanti akan diarahkan tampilannya ke website weather.com. Dan di tampilan website weather.com ini nantinya juga akan muncul iklan layaknya kalian membuka website lainnya. Dan kelebihan lainnya dari aplikasi Weather di iPhone juga akan menampilkan info-info yang lebih detail. Sini kalian bisa bandingkan sendiri untuk info tampilan perkiraan cuaca dalam 12 jam ke depan. Infonya akan jauh lebih mudah dipahami untuk tampilan di iPhone dan tampilannya juga tidak perlu kalian buka dalam sebuah website di browser lainnya. Selanjutnya selain membandingkan tampilan di dalam aplikasi Weather, kita akan melihat juga perbandingan tampilan widget Weather di Android dan juga di iPhone. Untuk tampilan widgetnya di sini bisa dibilang tidak banyak yang terlalu jauh berbeda untuk tampilan di Android dan di tampilan widget yang ada di iPhone. Kalian bisa lihat di sini untuk tampilan Weather widget yang ada di Android juga sudah terlihat cukup menarik dengan tampilan animasi berdasarkan cuaca di kota yang kalian pilih. Selanjutnya kita akan melihat juga perbandingan widget dari aplikasi Spotify untuk versi iPhone dan juga versi Android. Untuk tampilan widgetnya di sini sekilas terlihat cukup mirip, khususnya widget terbaru untuk aplikasi Spotify yang terdapat di Android dan juga di iPhone. Akan tapi di sini untuk tampilan widget yang ada di Android akan berubah tampilannya saat kalian membuka musik yang berbeda. Untuk widget aplikasi Spotify akan berubah warnanya sesuai dengan warna album musik yang sedang dimainkan. Sedangkan widget Spotify yang ada di iOS atau iPhone tidak akan berubah warnanya sama sekali. Selain itu, tampilan widget yang ada di versi Android juga memberikan kelebihan untuk navigasi track musik secara langsung dari tampilan widgetnya. Sedangkan di iPhone, untuk next ke lagu selanjutnya, kalian harus tekan dan tahan dulu di bagian Dynamic Island, baru kalian bisa next ke lagu selanjutnya. Walaupun demikian, untuk tampilan musik yang sedang dimainkan atau no playing music di lock screen, di sini terlihat sedikit lebih unggul tampilan yang ada di iPhone dibandingkan yang ada di Android. Untuk keunggulannya di sini terlihat jelas saat kalian mainkan track musik dari aplikasi musik seperti Spotify.
Untuk di versi iPhone, kalian bisa tap sekali di tampilan cover album di track musik yang sedang dimainkan di lock screen, dan tampilan musiknya pun bisa langsung kalian lihat dalam tampilan full screen dengan warna background yang akan disesuaikan dengan gambar musik yang sedang dimainkan. Sedangkan di Android, kalian tidak bisa menampilkan tampilan full screen seperti di iPhone. Mudah-mudahan nanti di update One UI selanjutnya, ada tampilan baru dari versi No Playing Music di Android yang lebih ditingkatkan dari versi ini. Kemudian untuk perbandingan selanjutnya, saat kita gunakan kedua handphone ini sebagai daily driver di penggunaan sehari-hari, kita mendapatkan sedikit kekurangan ketika menggunakan iPhone sebagai hotspot untuk device yang lain. Ketika kalian mengaktifkan hotspot di iPhone dan ingin berbagi koneksi internet ke device yang lain, untuk hotspot yang ada di iPhone hanya bisa digunakan untuk maksimal 3 device saja. Jadi kalau kalian punya perangkat lebih dari 3, misalnya kalian punya 2 handphone, 1 tablet, dan 1 laptop, salah satu device-nya tidak bisa kalian koneksikan ke hotspot yang ada di iPhone. Dan tentunya di Android kalian bisa koneksikan hotspotnya ke lebih banyak device dan tidak dilimit hingga maksimal 3 device saja. Kemudian selain itu, kekurangan hotspot di iPhone di sini juga sedikit tricky saat kalian koneksikan ke sebuah perangkat yang baru. Karena kalian harus matikan dulu hotspotnya dan aktifkan kembali setiap kalian ingin mengkoneksikan device yang lainnya. Sedangkan di versi Android di sini ada setting yang bisa kalian aktifkan apakah kalian ingin hotspotnya mati secara otomatis sesuai dengan durasi waktu yang bisa kalian tentukan sendiri. Dan untuk setting hotspot ini tentunya banyak sekali kelebihan yang ditawarkan di versi hotspot Android dibandingkan versi hotspot yang ada di iPhone. Selanjutnya kita akan melihat perbandingan saat kalian potong dan edit video di Android dan juga di iPhone. Untuk edit video di Android dan di iPhone di sini sudah memberikan kemudahan dengan banyak sekali fitur-fitur yang sangat membantu kalian untuk potong video dengan cepat langsung dari aplikasi galeri. Dan di sini saat kita bandingkan aplikasi video editor bawaan di aplikasi galeri dan aplikasi fotos di iPhone, terdapat beberapa kelebihan yang kita temukan di versi Android-nya. Di versi Android saat kalian ingin potong bagian akhir atau bagian awal videonya, kalian bisa langsung geser kursor di bagian tengah dan nanti akan muncul shortcut di bagian atas untuk langsung potong videonya dengan cepat. Dan tentunya ini akan sangat memudahkan kalian saat ingin potong bagian awal dan bagian akhir videonya. Sedangkan di iPhone kalian tidak bisa hanya geser kursornya saja. Jadi kalian harus langsung swipe dari bagian ujung kanan atau ujung kirinya. Kemudian untuk pilihan Save as Copy di Android di sini kalian bisa langsung klik di bagian kanan bawahnya dan pilih Save as Copy. Sedangkan di iPhone untuk pilihan Save as Copy ini sama persis seperti di Android, akan tapi opsinya akan langsung muncul saat kalian klik tombol Done. Dan di sini kalian bisa pilih Save Video as New Clip. Dan file video yang kalian potong tadi tidak akan langsung ditimpa di video aslinya dan akan tersimpan di sebuah file video yang baru. Kemudian selain edit foto dan menyimpannya dalam sebuah file video yang baru, kalian juga bisa langsung edit dan timpa video aslinya tanpa menyimpan filenya dengan file yang baru. Misalnya kalian hanya ingin potong bagian ujung atau akhir videonya saja dan kalian langsung simpan filenya tanpa membuat file yang baru, kalian bisa langsung tekan tombol save tanpa pilih tombol save as copy di Android. Sedangkan di iPhone kalian bisa klik tombol Done dan pilih Save Video. Dan di sini di kedua perangkat baik di Android maupun di iPhone memiliki opsi untuk revert file videonya ke file originalnya. Misalnya di sini di bagian ujung akhir videonya di iPhone dan di Android sama-sama sudah kalian potong bagian akhirnya. Di kedua device ini bisa langsung kalian revert atau kembalikan ke file bawaan aslinya yang belum terpotong bagian ujung akhirnya. Untuk caranya di sini terlihat sama persis di iPhone maupun di Android. Jadi untuk fitur Revert to Original ini sama-sama sudah bisa kalian gunakan di iPhone maupun di Android. Kemudian selanjutnya kita akan membandingkan proses seleksi banyak foto dan video sekaligus di iPhone dan di Android. Untuk di Android, kalian bisa langsung seleksi banyak foto dan video dengan tekan dan tahan di salah satu foto atau videonya. Selanjutnya kalian bisa langsung geser ke bagian foto yang ingin kalian seleksi. Dan ini bisa langsung kalian lakukan dengan sangat mudah tanpa menekan tombol apapun. Sedangkan di iPhone, kalian tidak bisa melakukan hal serupa untuk menyeleksi banyak foto dan video. Untuk di iPhone, kalian harus tekan tombol select terlebih dahulu, yang posisinya berada di bagian ujung kanan atas, yang akan cukup sulit untuk diraih kalau kalian sedang menggunakan iPhone dengan satu tangan.
Jadi untuk proses seleksi foto dan video dengan cepat di galeri ini, menurut kami terasa jauh lebih mudah dan praktis untuk proses seleksi foto dan video di versi Android. Kemudian selanjutnya kita akan membandingkan perbandingan saat mengirim file foto atau video di aplikasi WhatsApp untuk versi iPhone dan versi Android. Untuk di versi Android, kalian bisa langsung kirim file foto atau video di aplikasi WhatsApp dengan resolusi yang paling maksimal, tanpa perlu convert atau pindahkan file foto atau videonya ke aplikasi dokumen. Kalian bisa langsung pilih file dan pilih format foto atau video yang ingin kalian kirimkan. Dan medianya pun akan langsung terkirim dengan format aslinya yang bisa kalian kirimkan maksimal hingga 2 GB di aplikasi WhatsApp. Sedangkan di iPhone tidak segampang itu karena kalian harus convert dulu file foto atau videonya dengan klik Save to Files dari aplikasi Gallery. Jadi kalian harus save file foto atau videonya ke aplikasi Files. Setelah itu kalian baru bisa mengirimkan file foto atau video dari aplikasi WhatsApp dengan format yang aslinya. Dan tentunya ini akan sedikit menyulitkan kalian saat kalian ingin kirim file foto atau video dengan jumlah banyak di iPhone kalian. Karena kalian harus convert atau save to files dulu masing-masing file foto atau videonya, baru kalian bisa kirimkan file foto atau videonya dengan format resolusi penuh di aplikasi WhatsApp di iPhone yang kalian gunakan. Dan untuk aplikasi Files di iPhone di sini juga akan sedikit membingungkan kalian, khususnya buat kalian yang baru pindah dari Android ke iPhone. Kalau aplikasi Files yang ada di Android, kalian bisa langsung dengan mudah akses file foto atau video langsung dari aplikasi Files. Sedangkan di iPhone, kalian tidak bisa langsung akses file foto atau video dari aplikasi Files bawaan di iPhone. Karena entah kenapa untuk iPhone di sini file foto atau video tidak dianggap sebagai sebuah files. Jadi tidak akan langsung tampil di dalam aplikasi Files dan hanya akan tampil dalam aplikasi Photos. Sedangkan di Android untuk file foto atau video juga bisa langsung kalian akses dengan sangat mudah dari aplikasi Files. Dan tentunya ini adalah pendekatan yang lebih mudah dipahami dibandingkan manajemen files di iPhone yang tidak menganggap foto atau video sebagai sebuah files. Kemudian selanjutnya kita akan membandingkan fitur yang masih berhubungan dengan aplikasi WhatsApp, yaitu fitur untuk seleksi objek yang ada di sebuah foto dan membuatnya langsung menjadi stiker yang ada di WhatsApp. Untuk fitur seleksi objek secara otomatis yang ada di galeri smartphone kalian, sama-sama sudah bisa langsung kalian nikmati baik di Android maupun di iPhone. Akan tapi sayangnya untuk versi Android kalian tidak bisa langsung membuat objek yang sudah kalian seleksi tersebut menjadi sebuah stiker yang bisa langsung kalian gunakan di dalam aplikasi WhatsApp. Jadi untuk penggunaan fitur seleksi objek langsung dari aplikasi foto ini akan terasa jauh lebih berguna fiturnya di versi iPhone karena kalian bisa langsung menggunakan foto-foto yang ada di galeri dan langsung membuat fotonya menjadi sebuah stiker WhatsApp. Sedangkan di Android, walaupun kalian sudah bisa langsung seleksi objek yang ada di foto sama seperti di iPhone, akan tapi saat kalian kirimkan hasil seleksi foto tersebut, objek yang sudah kalian seleksi tersebut tidak akan terkirim dalam format stiker, akan tapi malah akan terkirim dalam sebuah format foto. Jadi untuk penggunaan fitur-fitur terbaru di berbagai aplikasi seperti di iPhone, akan jauh lebih berguna fiturnya di iPhone dibandingkan di Android. Karena fiturnya akan jauh lebih berguna untuk digunakan, seperti untuk membuat stiker WhatsApp ini. Kemudian selanjutnya kalau kita bandingkan proses update software di iPhone dan juga di Android, walaupun keduanya sudah sama-sama bisa dilakukan dengan proses over the air atau langsung download dari internet, akan tapi di sini terdapat sedikit perbedaan yang lebih mengunggulkan proses update software di iPhone. Karena untuk proses update software di iPhone akan dilakukan serentak di berbagai device, jadi kalian tidak perlu untuk menunggu update softwarenya dengan jadwal yang berbeda-beda, yang kadang-kadang sedikit tidak menguntungkan bagi device entry level di Android. Jadi untuk di iPhone, kalau misalnya iOS terbaru seperti iOS 17 sudah dirilis, seluruh device iPhone bisa langsung download secara serentak di waktu yang bersamaan. Begitu juga ketika ada versi update software betanya juga bisa langsung serentak digunakan di berbagai negara tanpa ada limit negara tertentu saja. Dan begitu juga untuk versi developer dan developer beta untuk versi iOS manapun juga bisa langsung diakses di berbagai negara tanpa ada pembatasan negara-negara tertentu saja. Sedangkan di Android khususnya di versi Samsung One UI,
Untuk update-nya tidak akan serentak di berbagai device sekaligus. Biasanya untuk seri flagship-nya yang akan mendapatkannya duluan, baru nantinya seri mid-range dan entry level menyusul belakangan. Kalau kalian merasakan ada kelebihan dan kekurangan lainnya yang tidak kita sebutkan di video ini, baik itu untuk iPhone maupun Android, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.